Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pengelola penggilingan padi, baik tingkat senior, penengah dan juga para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dan usahanya pada maju dan pada sukses. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya mau memperbaiki satu buah molen ya. Nah, molen ini adalah kiriman dari penggilingan padi Tanyakan Peteuy. Nah, kondisinya teman-teman bisa teman-teman lihat nanti ya. Ya itu sudah dikatakan parah lah teman-teman ya. Tetapi teman-teman akan saya coba ya untuk melihat kondisinya. Jadi langkah-langkahnya yang harus teman-teman perhatikan ataupun ikuti, langkah-langkah apa yang harus kita teliti dan perhatikan apakah molen ini masih layak perbaiki atau tidak. Nah ini oke teman-teman semua, selamat menyaksikan videonya sampai tuntas. Jangan sampai disekat ya teman-teman ya, karena teman-teman takut salah paham. Dan jangan ketinggalan teman-teman, tolong ya diklik dulu tombol like-nya yang menyukai video ini. Silahkan diklik dulu tombol like-nya. Dan juga komennya silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini mengenai isi video ini. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, silakan diklik dulu tombol merahnya yaitu tombol subscribe-nya. Dan jangan ketinggalan juga lonceng yang dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menyaksikan videonya sampai tuntas. Nah ini teman-teman ya, kondisinya semacam ini. Molen yang disuruh diperbaiki seperti ini teman-teman ya. Jadi langkah-langkahnya ini harus tahapannya ini harus apa namanya diteliti dulu bagian-bagian mana saja yang harus kita mulai diperbaiki. Karena teman-teman berbeda ya, kalaupun misalnya ada apa namanya satu buah barang yang harus diperbaiki, biasanya si pemiliknya itu ngasih tahu biasanya tolong perbaiki misalnya bagian ini misalnya. Nah itu kan, jadi kita fokus aja memperbaiki yang ini. Nah kalau ini kan istilahnya sistemnya apa namanya bisa dikatakan servis total ya. Jadi dalam penyervisan total di sini teman-temannya harus teman-teman ketahui juga, jangan sampai membuang-buang nantinya apa namanya biaya. Karena untuk penyervisan total ini pasti memerlukan biaya yang lumayan ya teman-teman ya. Tetapi fokusnya kita harus melihat apa namanya kondisi apa yang harus didulukan, yang harus dilihat. Apakah apa namanya molen ini nanti akan bisa diperbaiki dengan sempurna nantinya atau tidak. Ya itu teman-teman ya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya di sini masalah kondisinya ini misalnya molen ini. Tapi kalau saya lihat ini molen ini adalah molen LM yang dulu nih, molen yang LM yang dulu kalau saya lihat dari bloknya. Nah ini ya, ini juga baut ini udah nggak ada nih, udah kosong nih bautnya ya. Ini juga udah diikat. Nah, ini kelihatannya udah dilapisi juga sama ini, sama kaleng macam ini teman-teman. Oke, udah pada kosong ya. Nah ini juga nih tidak ada. Oke. Ini tidak ada ya. Dan set apa namanya ininya juga, unit setirnya juga kosong, tidak ada ya. Oke. Nah ini teman-teman ya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya ini ya, berarti polinya juga udah kosong semua, tutupinnya nggak ada. Ini udah nongol sedikit ya macam ini.
Nah teman-teman semua ya, jadi tahapan penyerpisan ini teman-teman ya, teman-teman harus apa namanya, kalaupun misalnya teman-teman lagi menyervis seperti ini, apalagi seorang teknisi ya, jadi langkah awal ini yang harus kita selidik ataupun yang harus kita kontrol adalah bloknya dulu teman-teman ya, bagian blok ini dan ini. Dan ini juga harus dibuka, dan ini memerlukan dulu pembersihan teman-teman ya. Jadi harus dibersihkan dulu, ini bodinya harus dibersihkan dulu karena untuk melihat posisi ataupun apa namanya, kestabilan dan keutuhan bloknya. Ini memerlukan pembersihan, ini memerlukan solar teman-teman ya. Biasanya kalau penyervis molen kayak ini yang udah kotor begini ya, menghabiskan solar 1 sampai 2 literan ini untuk membersihkan sampai bersih, karena kalau tidak dibersihkan dulu tidak enak sistem perbaikannya teman-teman ya. Jadi ini saya mau lihat dulu nih bagian ininya. Nah ini teman-teman ya. Nah teman-teman ya, setelah tadi akan direncanakan untuk melihat bloknya, bagian-bagian bloknya, takutnya ada yang pecah ataupun apa ya, yang penting bloknya dulu. Kemudian yang kita harus lakukan adalah mengontrol ini gigi-gigi yang ada di dalam ini ya. Nah, ini pun udah kelihatannya nih, ada oblak ya, atau yang dalam nih, ini juga oblak sama nih, yang nantinya akan goyang nih, kalaupun misalnya di servisnya dipakainya ini akan goyang ya. Ini udah oblak, bisa dilihat ya. Nah ini teman-teman ya, gigi yang ini udah oblak ya, dan kelihatannya udah miring nih giginya juga kelihatannya. Nah ini untuk memastikan teman-teman ya, untuk memperbaiki molen ini, jadi harus diangkat dulu ini as panjang dan armnya juga harus diangkat. Jadi harus melihat dulu nanti pertama body block ini, keutuhan blok ini, yang keduanya adalah gigi-gigi yang ada di dalam ini harus dilihat dulu, karena untuk kestabilan nanti kesemuanya juga ini dari gigi ini. Nah ini teman-teman ya, yang harus kita lihat adalah apa namanya, nanti bearing-bearing yang ada di dalam ini juga harus di kontrol, karena ini posisi apa namanya, keadaan olinya juga yang ada di dalam ini, oli gardannya juga udah keadaan kosong teman-teman ya, kering ini. Nah itu ya, jadi untuk memastikan apakah ini, nah ini juga udah apa namanya, posisi ini singkang ini ya, jadi apa namanya, tidak lurus. Nah ini teman-teman ya, jadi dalam pada blok molen LM ini sebetulnya ada 2 macam ya teman-teman ya. Dia ada buatan yang pertama, kalau yang pertama itu tidak ada ininya teman-teman ya, tidak pakai ini. Jadi apa namanya, si blok ini udah langsung aja tanpa ini ya, tanpa ini. Dan ini juga sepi-sepinya juga nggak ada teman-teman. Ini untuk pelurus, ini harusnya penting, ini sangat penting sekali, sepi ini harus ada. Karena ini untuk meluruskan nanti posisi dudukan apa namanya, tutup ini tidak akan goyang lagi. Nah nanti kalau ini udah diangkat si as panjang ini, untuk melihat posisi ataupun kondisi keadaan ini apa namanya, bir yang ada di dalam ini. Kemudian ini juga si arm ini harus diangkat, karena untuk melihat apa namanya, kondisi as yang ini, karena as ini udah tidak ada nih bautnya ya, karena baut ini tidak ada eceran dan teman ya, tidak ada eceran nih baut ini. Jadi baut ini harus, kalaupun ini hilang misalnya, ini harus diganti total sama ininya, sama as ininya ya. Itu. Dan juga ini teman-teman ya, poli-poli ini
poli ini ya. Dan untuk juga untuk mengetahui keadaan setirnya juga ini harusnya ada sih di sini, harus komplit ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua ya, saya ini mau membersihkan dulu ini bodinya dulu supaya nanti kelihatan seperti apa kondisinya kalaupun bodinya udah dibersihkan. Nah itu teman-teman semua ya. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi menyervis molen, ikuti terus ya tutorial ini sampai ini bisa normal kembali. Nah itu pun nanti tergantung persetujuan yang pemiliknya ini ya, si molen ini apakah sanggup membiayai atau tidak sampai normal. Itu karena ini pasti tidak akan bisa sekaligus diketahui anu harus beli misalnya gitu. Jadi kadang-kadang ini mendadak ya, memerlukan kadang-kadang begitu teman-teman ya. Nah ini sekali lagi teman-teman semua, saksikan terus videonya ya, ini sampai tuntas tahap demi tahap. Ini langkah awal untuk pemeriksaan dulu. Jadi ini harus dibersihkan dulu untuk melihat kondisi ataupun keadaan blok yang mau kita perbaiki ataupun blok yang mau kita lihat. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk memperlihatkan servis total molen LM yang kondisinya semacam ini. Walaupun teman-teman ingin ingin mengikuti, silakan ikuti terus video-video saya. Sampai jumpa di tahapan berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.